David kembali lagi tentu saja masih bersama dengan Bapak Muldoko. Dan Pak, ini sekarang adalah situasi yang Bapak sudah bisa bersantai-santai, berleha-leha. Bahkan Bapak sebagai kakek baru, punya cucu baru berusia 22 hari. Wow, belum 40 hari. Biasanya masih merah bayi, nggak boleh keluar kemana-mana. Sebagai seorang kakek, pengen banget ketemu terus sama cucu atau gimana nih? Kan pisah rumah, maksudnya lain rumahnya nggak di sini. Bapak yang sering ke rumah anak atau saya sering melihat sana. Anak nggak terganggu ya Pak? Enggak. Yang dulunya nggak pernah ketemu, terus sekarang ketemu sama Bapak terus nanti anaknya bingung loh ketemunya sama Bapak terus. Iya, kalau 3 hari saya nggak ngeliat ke sana, papanya yang SMS gitu. Bapaknya yang kangen alias mau nitip dulu kayak gitu ya. Kalau jadi bapak baru, ibu baru, kakek baru. Berarti bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang masih merasa bahwa saya tidak mampu, masih merasa bahwa hidup begini-begini aja. Pola pikir apa yang harus ditanamkan kepada mereka? Saya pikir saya adalah contoh yang nyata ya. Saya dari kehidupan, anggaplah kalau kita Google itu, nggak ada mungkin kampung saya ada di mana gitu ya. Begitu dalamnya. Kopra aja tadi mungkin nggak tahu ya Pak ya bentuknya seperti apa. Itu di pedalaman saya hidup. Yang pertama, hanya dengan pendidikan nasib seseorang bisa dirubah. Kalau saya dulu mungkin tidak mengenyam pendidikan, pasti tidak bisa seperti ini. Gitu. Hanya dengan pendidikan nasib seseorang bisa dirubah. Yang kedua, hanya mereka-mereka yang punya impian yang bisa menuju sukses. Kalau impian saja tidak punya, bagaimana? Gitu. Jadi harus punya impian, memimpi sesuatu yang besar, memiliki effort, usaha-usaha yang kuat, semangat yang luar biasa. Saya yakin nggak ada yang nggak bisa. Pak, sekarang saya akan berikan tantangan untuk Bapak ya, karena Bapak orangnya suka banget untuk ditantang. Ini dia tantangan kita. Simsalabim. Wah, dari suaranya sih kayaknya ada banyak sekali. Padahal enggak, saya hanya membawa 1 lembar kertas. Bapak tinggal memilih dari 2 pilihan yang saya berikan. Mudah sekali Pak. Pasti Bapak bisa menjawab dengan sangat cepat. Cantik atau kaya? Cantik atau kaya? Apa dulu arahnya? Apapun Pak, saya hanya kasih pilihan. Bapak mau pilih cantik atau Bapak pilih kaya? Harus cepat nih Pak. Oh gitu. Cantik atau kaya? Cantik. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Murah tapi terlihat mahal atau mahal tapi terlihat biasa aja? Mahal tapi tidak biasa. Wow. Sejarah tapi sejahtera tapi dicurigai atau sederhana tapi tidak diganggu? Sederhana tidak diganggu. Tegas atau berwibawa? Dua-duanya dong. Satu saja Pak. Saja, Berwibawa. Berwibawa. Iya. Berikutnya Pak, disenangi kawan atau disegani lawan? Disenangi kawan atau disegani lawan? Disegani lawan. Disegani lawan. Sing ada lawan, kayak gitu berarti ya. Berikutnya Pak ya, ini pilihan yang mungkin dulu sulit tapi sekarang cukup mudah untuk Bapak pilih. Negara atau keluarga? Negara. Case close. Biarpun Bapak sudah pensiun, ternyata Bapak tetap memilih negara. Karena keluarga akan selalu ada di samping Bapak, bukan gitu? Wow. Satu lagi, sosok yang membuat mata saya selalu terbuka adalah bintang tamu yang ada di David. Dan kali ini Bapak sudah membuka pikiran saya yang baru lagi Pak untuk mempunyai mimpi ke depan, berani mengambil resiko dengan tujuan hidup yang kita ambil, dan tidak lupa untuk selalu rendah hati. Karena itu penting ya Pak ya? Penting sekali untuk kita mengarungi hidup. Balik lagi Pak ya, kalau kita ngomongin soal koleksi Pak, masih ada yang penasaran ternyata di luar sana tuh masih penasaran banget. Koleksi jam Bapak itu asli semua Pak? Enggak semua. Enggak semua? Enggak. Orang hebat ya, masih mau mengakui koleksinya tidak asli. Wah, tepuk tangan sekali lagi berarti ya untuk seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko yang saya pikir jawabannya pasti ya asli dong. Saya kan jenderal, bisa beli yang asli. Ternyata enggak harus. Kalau bapaknya pakai pasti semua terlihat asli ya Pak. Itu tadi tuh. Kenapa Bapak pilih cantik Pak dibanding kaya Pak? Begini, kalau orang cantik itu ya, itu total. Orang cantik itu selalu menjadi rebutan. Orang cantik itu selalu menjadi semua menarik atensi. Makanya waktu
fit and proper test, saya ditanya, obsesi Pak Muldoko nanti kalau jadi Panglima TNI seperti apa? Saya akan menempatkan TNI menjadi seperti gadis yang cantik. Betul itu istilah itu. Oh, dia penasaran, kenapa begitu? Oh, begini, kalau gadis yang cantik itu semua akan melihat, semua akan mendekati, semua akan memberi. Kita akan bermain di antara di permainan geopolitik dan geostrategi, bermain di antara negara-negara besar. Kita harus bisa berposisi dengan baik. Kalau saya memposisikan diri sebagai gadis yang cantik, maka negara-negara besar itu akan mendekati kepada saya, akan menawari kepada saya, akan memberikan sesuatu kepada saya. Ah, itu kira. Wow, hebat sekali ya. Jangan-jangan pilihan pertanyaan saya tadi dapat langsung dari DPR ini ya, sampai bisa mirip begitu. Terima kasih sekali lagi Pak. Waktu kita juga terbatas nih, kayaknya semua pengen tahu ceritanya dari Pak Muldoko. Mungkin nanti kita bisa bertamu lagi ke sini ya Pak ya. Dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi mengizinkan saya untuk berkeliling di rumah Bapak yang baru ini. Semoga nyaman. Selamat menikmati Pak masa pensiun Bapak Terima kasih. sebagai kakek baru. Yap. Semoga cucunya nanti nambah banyak juga. Saya pikir hidup saya udah paripurna. Ya, iya. Paripurna sama dengan sekarang ini dananan saya cukup paripurna. Oke, kalau gitu Pak, tadi seperti yang kita lihat ya, Bapak cukup membuka pikiran saya dan mudah-mudahan juga pemirsa yang ada di rumah semuanya justru ngerasa bahwa semua orang harus punya mimpi, semua orang harus punya tujuan dalam hidupnya. Berani mengambil resiko itu juga penting, tapi jangan lupa pada saat sudah mencapai sebuah titik tertentu, kesuksesan tertentu, kita harus tetap rendah hati. Seperti itu ya Pak ya? Terima kasih telah membuka mata saya, selalu membuat saya untuk selalu tersenyum. Oke, nah kita akan ketemu lagi ya David berikutnya dengan narasumber lainnya, dengan bintang tamu yang juga menarik lainnya. Dan sekarang waktunya saya untuk pamit. Terima kasih Pak Muldoko. Terima kasih Mbak. Waduh, posisi saya nggak militer banget. Saya ulangi Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh, harus berdiri ya? Oke. Terima kasih Pak. Tetap tersenyum, itu yang saya suka dari Pak Muldoko. Sampai jumpa di David berikutnya.